Dividen interim kembali akan dibagikan, dan kali ini ada dua perusahaan yaitu DVLA dan juga Budi, di mana come date mereka ini barengan. Jadi langsung saya jadiin satu aja, menelisik atau kita akan melihat gimana bagi dividen interim yang dilakukan oleh DVLA dan Budi. Apakah menarik? Simak video ini sampai selesai, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini di kondisi jam 3 tanggal 3 November. Mau selesai berdagangan ya, 1 jam lagi. Ya ISG-nya menguat 1%. Oke, langsung aja. Dimana ini Budi dan DVLA. Budi kondisinya sekarang di harga 254, DVLA di 1915. Kalau kita lihat Budi secara corporate action, ini termasuk mereka rajin bagi dividen. Oke, satu poinnya itu. Tetapi kalau dividen interim ini bisa dikatakan baru ini. Ya, itu besarnya 6 per lembar. Kalau kita hitung secara yield, 6 dibagi harga sekarang 254 sekali 100% itu 2,36. Ini kalau Budi. Kalau DVLA, kita lihat corporate action-nya, mereka bagikan dividen. Ini termasuk rutin mereka bagi dividen interim. Dan tahun lalu itu 41 dividen interimnya, sebelumnya 39, sebelumnya lagi 37. Jadi ada kenaikan terus menerus. Sekarang 43. Kalau kita hitung tadi, kalau Buditi 2,36 dividen yieldnya. Kalau DVLA 43 dibagi 1915 kali 100%, 2,24. 36 sama 24, tapi 2% sama. Kalau kita melihat hanya sebatas persentase, ini termasuk dividen yang ya so-so lah ya, so-so. Tetapi kalau kita jumlah dengan dividen tunainya, kayak contoh tahun lalu, mereka 41 tambah 78. Kalau tahun lalu ya, 41 tambah 78, 119 dibagi dengan harga sekarang 1915, itu 6%, termasuk besar perusahaan ini. Dan potensinya apakah mereka mungkin akan membagikan dividen tunai yang besar lagi di kuartal di 2023 ini, nantinya di 2024. Kalau saya melihat ini ada hal yang positif, terutama di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Tetapi di kuartal ke-1 mereka turunnya lumayan dalam gitu. Jadi kita akan lihat ya, kondisi sekarang laba dari DVLA itu sudah senilai 100 miliar. Sedangkan tahun lalu itu 149. Jadi butuh 49 M lagi. Nah, tinggal ini kuartal 4-nya bisa nggak capai itu, minimal buat sama. Tapi dengan dividen interim yang mereka bagikan lebih besar dibandingkan tahun lalu, harusnya bisa sih kalau saya melihat ya. Nah, DVLA ini membagikan dividen 48,16 miliar. 48 loh. 48 dari total 100 kan berarti udah 48% yang mereka bagikan secara dividen yield. Sedangkan Budi secara labanya itu tahun ini 34 tambah 16 tambah 22, 72 miliar. Tahun lalu 2022 itu kalau di total itu 89. Jadi kalau kuartal 4 buat lampau menyamai 2022 itu cuman butuh 17 miliar doang. Harusnya ini enteng karena tahun-tahun sebelumnya 2022 dan 2021 di kuartal 4 itu mereka minimal 20 M. Harusnya bisa. Nah, Budi ini dari 72 mereka sudah bagikan dividen interim 27 lah. Tinggal 27 bagi 72. Nah, ini nominalnya 3,7 lah. 3,7 kalau tadi DVLA 48% dividen payout ratio. Jadi secara besarnya saya akan mengatakan DVLA ini lebih besar ya, lebih besar, dia lebih rajin, dividen yieldnya secara di total pun dividen tunainya juga gede, 6%-an dividen yieldnya. Secara DPR pun mereka sudah bagi 48%, itu hal yang positif. Jadi DVLA ini lebih besar. Oke, itu. Tetapi untuk tantangan apakah perusahaan bisa melampaui apa enggak labanya, DVLA ini masih bisa dikatakan tanda tanya. Karena
di kuartal 1 2023 ini turun drastis banget dibandingkan tahun lalu gitu. Nah, DVLA ini come date-nya itu sebesar di tanggal 10 atau Jumat minggu depan. Oke, itu. Sedangkan Budi dividen yield-nya come date-nya itu di tanggal 8. Tanggal 8 berarti hari Kamis. Hari Rabu. Selisih 1-2 hari lah ya. Come date dividennya tanggal 8. Jadi selisih 2 hari. Itu sih itu yang membuat, cuman kalau secara yield ya so-so lah ya, 2%, 2%-an lah ya, tidak membuat naik drastis atau turun drastis lah kalau saya melihat. Di VLA secara chart ini juga ya masih downtrend. Oke, kalau si Budi sendiri ya cenderung sideways sih, cenderung sideways ini si Budinya sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan tentang kedua saham ini. At least ini menunjukkan ya, terutama untuk Budi, saya menilai ini Budi hal yang positif. Ini pertama kali mereka bagi dividen tuh interim, jadi hal yang positif. Ini hal yang bagus ya, menurut saya ini akan jadi laba yang oke menurut saya nantinya, kemungkinan besar ya. Itu sih, itu yang membuat menurut saya Budi lebih oke. Kalau kita lihat kinerjanya kemungkinan lebih oke. Adanya growth lah ya dibandingin tahun lalu. Tetapi kalau berdasarkan dividen yield yang besar, saya akan katakan DVLA ini lebih besar. Tetapi kalau yang sangat signifikan banget dan lain-lain, enggak sih. Saya menilai dua saham ini hanya sebatas stimulus saja, sentimen hal yang positif aja ya sih, menunjukkan bahwa perusahaan care terhadap pemegang saham. That's it menurut saya itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Dan apakah akan terjadi turbulensi besar di DVLA dan Budi nantinya di X-date? Menurut saya enggak sih ya, turun 2-3% itu make sense sih. Itu aja sih mungkin ya view saya tentang dividen interim DVLA dan Budi. Sisi positifnya mereka care terhadap pemegang saham, that's it. Sisi negatifnya ya secara teknikal mereka masih bisa dikatakan belum uptrend sih. DVLA adanya downtrend, kalau si Budi sendiri saya melihat masih sideways. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan tentang dividen interim yang akan dibagikan oleh Budi dan DVLA. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. Bye bye.